Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas atau mengulas tentang perlu nggak sih motor baru itu di Indrayan. Kebetulan ini kilometernya belum tembus 200, jadi saya rasa sambil jalan-jalan saya akan membahas masalah itu. Jujur aja, dalam tahun-tahun terakhir ini terjadi perdebatan atau pro kontra antara motor baru itu perlu di Indrayan atau tidak. Tapi dalam video ini saya tidak ingin memperuncing masalah pro dan kontra itu, tapi saya ingin mengulas atau membahas sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan pengalaman saya tentang perlu tidaknya motor baru itu dibayar. Oke, bicara soal pemahaman, kalau boleh menganalogikan pemahaman saya tentang motor baru itu ibarat seorang bayi yang baru lahir. Artinya ketika bayi itu baru lahir, dia bisa duduk, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, bahkan dia bisa berlari. Itu menurut saya pertama perlu adaptasi ya. Yang pertama perlu adaptasi, yang kedua perlu belajar, yang ketiga perlu proses, dan yang terakhir perlu waktu. Demikian halnya soal pemahaman saya soal motor baru. Motor baru itu perlu adaptasi, perlu belajar, perlu proses, dan perlu waktu. Artinya apa? Artinya ketika sebuah motor baru itu keluar dari pabrik atau dari perakitan atau baru saja turun dari dealer, dia perlu belajar di saat dia bergerak. Artinya caranya mengajar, maksudnya adalah cara kita mengajarkan motor baru itu untuk berjalan, bergerak sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, motor baru juga perlu yang namanya adaptasi. Adaptasi di sini menurut pemahaman saya adalah motor baru itu perlu di sisi mesin dia perlu adaptasi, di sisi shockbreaker dia perlu adaptasi, di sisi pengereman dia perlu adaptasi. Berikutnya adalah masalah proses. Proses itu bagaimana kita ingin menjadikan motor baru itu sebagaimana yang kita inginkan, dan hubungannya dengan proses itu akan memerlukan waktu. Jadi intinya begini, pada saat motor baru itu baru keluar, dia perlu mengenal karakter kita, mengenal karakter yang bawa.
Jadi dia perlu belajar, dia perlu adaptasi, dia perlu proses dan perlu waktu. Prosesnya seperti apa? Kenapa pada setiap kita membeli sebuah motor baru, kita dibekali dengan namanya buku servis? Ya, itu karena di sekian kilometer untuk servis pertama itu 1000, itu kita mengganti oli ya. Itu dimaksudkan untuk membuang atau menguras oli yang lama yang mungkin berisi dengan partikel kecil atau partikel besi atau debu yang ada di rongga mesin. Makanya disarankan untuk melakukan proses servis atau pergantian oli secara berkala. Karena jika kita paksa atau kita tetap jalankan motor, apalagi motor baru, ditakutkan partikel besi tadi atau kotoran atau debu yang ada di rongga mesin itu akan bisa menggesek atau melukai rongga mesin kita. Jadi kalau dibilang Ryan itu perlu atau tidak, saya pikir sangat perlu ya. Kembali masalah proses tadi, itu lebih kepada cara kita membawa atau mengendalikan atau menaiki motor baru itu. Jadi semisal 0 sampai 100 seperti apa kita bawanya, setelah itu ditingkatkan 100 sampai 200 seperti apa kita membawanya, itu proses. Karena kita ibaratnya perlu, tangan kita perlu untuk sekolah ya, untuk kapan kita menarik gas atau membetot gas, seberapa besar kita membuka gas. Karena kalau dibilang namanya mesin, seberapapun kita betot, seberapapun kita tarik, dia akan ngikutin kemauan kita. Tapi kembali lagi, dalam sebuah motor baru kita tidak bisa seenaknya memperlakukan motor itu sedemikian rupa. Kita perlu proses, kita perlu tahapan, kita perlu waktu, termasuk dalam hal mengangkut beban ya. Karena kita bisa lihat di panduannya biasanya ada, dan saya pernah baca ini ada gitu ya. Jadi ada beban namanya beban maksimal. Ada namanya beban maksimal, di mana motor baru itu diusahakan sesuai dengan beban maksimal. Jangan melewati. Karena apa? Ketika beban maksimal itu kita lewati, berarti daya angkut atau beban angkut dari motor baru itu akan dipaksa. Dan itu efeknya adalah ketika kita melakukan atau melebihi daya angkut itu, akibatnya adalah putaran mesin itu akan semakin tinggi, artinya RPM semakin tinggi. Padahal sebisa mungkin pada saat kita membawa motor baru, sebisa mungkin RPM-nya kita sesuaikan. Jangan asal jalan begitu aja.
Terus untuk soal pengalaman, kalau boleh cerita, saya sudah mengenal sebuah motor dan mengenal membawa motor itu sejak usia muda ya. Jadi, dan saya juga pernah merasakan memiliki beberapa motor baru. Jadi ketika kita rayan dengan baik dan dengan benar, pengalaman saya, motor yang saya rayan dengan baik dan benar itu lebih kepada faktor usia. Jadi lebih kepada faktor jangka panjang. Ada yang bilang bahwa motor itu jangan dimanja. Oke, untuk beberapa hal saya setuju. Tapi kembali lagi, namanya motor baru itu perlu proses. Jadi ini bukan masalah dimanja atau tidak, tapi perlu proses timing yang tepat. Karena ketika kita menggeber sebuah motor baru, itu ibaratnya secara perputaran atau pergerakan mesin bisa jadi motor itu belum siap. Jadi kalau motor di dalam rongga mesin itu, kalau saya analogikan tuh semacam otot, semacam urat, semacam tulang, sendi, yang ketika motor baru itu kita geber atau kita betot gasnya, otot, sendi, tulang itu belum siap, seperti dipaksa atau lebih parahnya diperkosa. Nah, apapun yang namanya dipaksa atau diperkosa itu, saya yakin efeknya akan tidak baik. Jadi lebih baik kita memperlakukan motor ini sesuai dengan kodrat waktunya. Kalaupun kita bilang motor baru itu jangan dimanja, ya perlu waktu. Kira-kira di kilometer berapa kita bisa memperlakukan, karena manusia pun ada namanya usia, umur ya. Ada usia anak-anak atau bayi, ada usia remaja, ada usia dewasa, ada usia tua. Demikian juga motor. Dan ketika kita memperlakukan motor baru dari awal itu sesuai dengan usianya, dengan waktunya, saya yakin usia motor itu relatif lebih panjang. Jadi untuk kerusakan atau masalah yang terjadi bisa diminimalis sedemikian rupa ya, dibanding dengan motor yang kita perlakukan dari awal seenaknya. Ya, mungkin itu soal pemahaman dan pengalaman saya tentang perlu nggak sih motor baru itu dilakukan inrayan. Sekali lagi, ini soal pemahaman dan pengalaman. Jadi saya tidak ingin memperuncing urusan pro dan kontranya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, jangan lupa untuk di-subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.